Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini, yang pertama, diharapkan Ananda dapat menjelaskan interaksi antar komponen abiotik dalam ekosistem. 2. Menjelaskan interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem. 3. Menjelaskan kedudukan organisme dalam rantai makanan. 4. Mengidentifikasi rantai makanan yang membangun jaring-jaring makanan. 5. Menjelaskan pengertian piramida makanan. 6. Menjelaskan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. 7. Menjelaskan bentuk-bentuk saling ketergantungan antar organisme. Nah, inilah 7 tujuan pembelajaran yang diharapkan Ananda dapat memahaminya. Ikutilah pembelajaran ini dengan baik, dan di akhir kuis nantinya, di akhir uraian materi pembelajaran ini ada soal latihan yang akan Bapak berikan nanti. Baiklah Ananda, kita mulai pembelajaran dengan mengkaji konsep interaksi antar komponen abiotik dalam ekosistem. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan bahwa komponen dalam ekosistem dapat berupa komponen abiotik. Salah satunya adalah komponen abiotik, yaitu semua benda-benda mati yang ada di alam. Nah, pada gambar ini, kita bisa menemukan benda-benda mati seperti matahari, awan, kemudian tanah, dan air laut. Dan juga di sini ada angin atau udara. Nah, kita akan mengkaji bagaimana interaksi antar komponen abiotik atau interaksi antar benda-benda mati yang ada di ekosistem laut ini. Ini bisa kita terangkan, kita pelajari, di mana keberadaan matahari dengan cahayanya yang panas menerpa permukaan air laut, sehingga suhu air laut di permukaan ini akan naik, yang menyebabkan air laut menguap ke udara, dan kemudian dibawa oleh angin melalui medium awan, diembus oleh angin, dan suatu saat nanti awan yang mengandung air ini sampai ke darat. Jadi ada interaksi. Yang pertama, matahari sebagai komponen abiotik berinteraksi dengan komponen abiotik lainnya, yaitu air. Dan selanjutnya, panas dari cahaya matahari menyebabkan air laut di permukaan menguap karena suhunya menjadi naik. Dan oleh angin juga salah satu komponen abiotik di sini, akan membawa
awan yang mengandung uap air menuju darat. Sehingga pada suatu saat nanti sampai di titik jenuhnya, air ini akan turun ke bumi. Setelah terjadi peristiwa kondensasi, air akan turun ke bumi sebagai hujan. Nah, air sebagai komponen abiotik ini akan diserap oleh tanah. Tanah juga merupakan komponen abiotik di sini. Nah, keberadaan air ini diserap oleh tanah dan menyebabkan tanah yang gersang mungkin menjadi lebih subur dan bisa menumbuhkan tanaman biji-bijian yang ada di sana. Dan selanjutnya nanti air hujan yang diserap oleh tanah juga akan mengalir melalui sungai dan kembali ke laut. Jadi ada interaksi antar komponen abiotik atau benda-benda mati di dalam ekosistem yang digambarkan ini. Jadi ini prosesnya tadi. Mulai dari matahari, cahayanya menguapkan air, air yang menguap menuju ke udara, dibawa oleh angin bersama awan. Awan yang mengandung air atau awan hitam ini turun dalam bentuk hujan. Hujan diserap oleh tanah, juga mengaliri sungai dan kembali ke laut. Jadi ada interaksi di dalam ekosistem yang digambarkan ini, interaksi antar komponen-komponen abiotik atau benda-benda mati. Nah, jadi Bapak harapkan Ananda bisa memahaminya, interaksi antar komponen abiotik dalam ekosistem. Seperti yang Bapak paparkan salah satu contoh yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita kaji, kalau sebelumnya tadi adalah interaksi antar komponen abiotik, sekarang interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem. Seperti yang dijelaskan pada volume 1, bahwa suatu ekosistem memiliki atau tersusun atas komponen abiotik dan juga komponen biotik. Nah, adapun komponen biotik di dalam ekosistem seperti yang sudah kita pahami, itu adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem tersebut. Nah, bagaimana interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem? Ini bisa kita jelaskan melalui gambar yang disajikan ini. Di dalam ekosistem ini kita bisa menemukan ini adalah semua komponen-komponen biotik atau makhluk-makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. Ada rumput, belalang, katak, ular, elang, kemudian jamur. Nah, bagaimana interaksi antar komponen-komponen biotik ini di dalam ekosistem? Nah, pada contoh ilustrasi ini kita bisa tengok rumput, interaksi terhadap belalang, belalang memakan rumput. Selanjutnya belalang bisa dimakan oleh katak, katak bisa dimakan oleh ular, ular bisa dimakan oleh elang, dan pada akhirnya elang mati akan diuraikan menjadi bahan-bahan organik oleh pengurai, yaitu dalam hal ini jamur. Jadi ada interaksi antar komponen biotik di dalam suatu ekosistem. Nah, untuk Anda ketahui, interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem ini akan membentuk suatu pola. Ada suatu pola yang kita temukan di dalam interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem. Nah, apa saja pola-pola interaksi yang terjadi antar komponen biotik dalam ekosistem? Nah, ini bisa kita kaji di sini.
Interaksi antar komponen biotik membentuk suatu pola. Pola yang pertama adalah rantai makanan. Rantai makanan seperti yang digambarkan di sini. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan selanjutnya elang mati diuraikan oleh pengurai, yaitu jamur. Jadi pada proses ini ada peristiwa makan dan dimakan, dan dari proses tersebut ada suatu aliran energi. Aliran energi artinya rumput yang mengandung bahan kimia, dia menyimpan energi kimia yang diperoleh dari fotosintesis. Nah, energi kimia ini akan pindah ketika belalang mengkonsumsi langsung rumput ini. Nah, energi kimia yang tersimpan di belalang nantinya juga akan pindah, mengalir ke katak, dan selanjutnya ke ular, selanjutnya ke elang, dan akhirnya diuraikan oleh dekomposer atau pengurai ini. Jadi rantai makanan sebagai salah satu pola interaksi antar komponen biotik, di sini dapat kita definisikan suatu peristiwa makan dan dimakan. Peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup yang mana di dalamnya ada disertai suatu aliran energi. Nah, itu yang pertama ya, pola interaksi antar komponen biotik dalam suatu ekosistem. Pola yang terbentuk yang pertama adalah rantai makanan. Nah, yang kedua, pola interaksi yang kedua adalah, sebelum kita masuk ke pola interaksi yang kedua, di dalam pola interaksi rantai makanan, kita bisa menemukan adanya kedudukan organisme di dalam rantai makanan tersebut. Nah, kedudukan ini bisa kita urai. Yang pertama adalah makhluk hidup atau organisme yang berperan sebagai produsen. Produsen di sini adalah semua makhluk hidup yang dapat mengubah bahan anorganik menjadi organik seperti yang dibahas di volume 1. Organisme yang seperti ini adalah organisme autotrof, yaitu dari kelompok tumbuhan. Jadi tumbuhan di dalam rantai makanan berperan sebagai produsen, penghasil makanan. Dan organisme ini memiliki kedudukan pada tropik 1. Jadi berada pada tropik 1. Nah, selanjutnya lagi, makhluk hidup di dalam rantai makanan kedudukannya ada yang sebagai konsumen tingkat 1, yaitu semua makhluk hidup yang langsung memakan produsen. Kalau kita tengok dari gambar ini, konsumen tingkat 1 itu adalah belalang. Sebab belalang adalah makhluk hidup yang langsung memakan produsen, yang langsung memakan tumbuhan. Maka dikatakan belalang ini adalah sebagai konsumen tingkat 1 dan dia berada pada tropik 2. Pada tropik 1. Nah, selanjutnya lagi, katak yang memakan belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak ini disebut sebagai konsumen tingkat 2. Jadi konsumen tingkat 2 adalah semua makhluk hidup yang memakan konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 2 ini berada pada tropik 3. Dan seterusnya. Ular sebagai konsumen
tingkat 3, kemudian elang sebagai konsumen tingkat 4. Dan kita tengok di sini elang tidak ada lagi yang memangsa. Maka disebut elang ini sebagai konsumen puncak. Sebagai konsumen puncak. Jadi kedudukan organisme di dalam rantai makanan, yang pertama sebagai produsen, penghasil makanan ya, pada topik 1, kemudian konsumen tingkat 1 yang langsung memakan produsen, selanjutnya lagi konsumen tingkat 2 yang langsung memakan konsumen tingkat 1, selanjutnya konsumen tingkat 3 yang memakan konsumen tingkat 2, dan pada akhirnya ada suatu konsumen puncak di mana tidak ada lagi pemangsanya, disebut sebagai konsumen puncak. Jadi kedudukan organisme di dalam rantai makanan dapat berupa produsen, konsumen tingkat 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan terakhir, ada pula organisme sebagai dekomposer, yaitu organisme yang menguraikan komponen-komponen biotik yang mati. Dan organisme yang termasuk dalam kelompok dekomposer ini adalah dari kelompok bakteri dan jamur. Nah, untuk Anda ketahui, di dalam rantai makanan sebagai salah satu pola interaksi antar komponen biotik, cahaya matahari ini merupakan sumber energi utama. Maksudnya adalah keberadaan cahaya matahari ini digunakan oleh produsen untuk menghasilkan makanan melalui peristiwa fotosintesis. Oleh karena itu, energi kimia yang tersimpan di dalam produsen ini diperoleh dari energi cahaya matahari. Yang selanjutnya nanti energi kimia ini akan dimanfaatkan oleh konsumen yang ada dalam ekosistem. Nah, jadi cahaya matahari merupakan sumber energi utama di dalam peristiwa rantai makanan ini. Nah, baiklah, selanjutnya interaksi antar komponen biotik membentuk suatu pola. Pola yang pertama tadi adalah rantai makanan, seperti yang kita bahas tadi. Selanjutnya adalah pola yang kedua yang terbentuk dari interaksi antara komponen-komponen biotik, itu adalah jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini bisa diilustrasikan pada gambar berikut. Di sini ada tumbuhan sawi. Tumbuhan sawi ini bisa dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung bisa dimakan oleh burung elang. Dan sawi ini tidak hanya dikonsumsi oleh ulat, ada organisme yang lain yang juga langsung memakan sawi sebagai produsen, yaitu tikus. Nah, tikus ini bisa suatu saat dimangsa oleh elang. Nah, selain itu, sawi sebagai tumbuhan juga bisa dimakan oleh belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan elang. Atau sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan burung, burung dimakan oleh burung elang.
Jadi Ananda, di sini kita bisa melihat ada beberapa rantai makanan, di mana rantai-rantai makanan itu membentuk sesuatu jaringan yang disebut dengan istilah jaring-jaring makanan. Nah, jaring-jaring makanan ini juga merupakan suatu pola di dalam interaksi antar komponen-komponen biotik. Jadi dapat kita simpulkan, jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari beberapa rantai makanan. Apa saja rantai makanan yang membangun jaring-jaring makanan yang digambarkan ini? Ini bisa kita identifikasi. Yang pertama adalah sawi dimakan ulat, ulat dimakan burung, burung kecil dimakan oleh elang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh burung kecil dimakan oleh elang. Udah dua ya. Selanjutnya sawi bisa dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang. 3. Kemudian sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan oleh burung elang. Jadi bisa kita perhatikan di sini ada 5 rantai makanan yang membangun jaring-jaring makanan ini. Nah, jadi ya Nanda, tolong diperhatikan, jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari beberapa rantai makanan, di mana satu organisme dapat memakan atau dimakan oleh 2 atau lebih organisme yang lain. Nah, jadi jaring-jaring makanan ini adalah pola kedua yang dapat terjadi di dalam interaksi antar komponen biotik di dalam suatu ekosistem. Nah, yang ketiga, pola di dalam interaksi antar komponen biotik pada suatu ekosistem adalah piramida makanan. Ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi, piramida makanan ini adalah suatu piramida yang menggambarkan jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai dengan konsumen tertinggi atau konsumen puncak. Nah, ini bisa kita perhatikan. Yang paling di bawah ini disebut sebagai tropik 1. Ini adalah tetumbuhan. Tetumbuhan berada di tropik 1. Kemudian hewan-hewan atau organisme yang langsung memakan tumbuhan yang disebut dengan istilah tadi konsumen tingkat 1, ini berada pada tropik kedua. Selanjutnya, organisme yang memakan konsumen tingkat 1 disebut ini berada pada tropik ketiga. Dan terakhir, konsumen puncak yang memakan konsumen tingkat 2 ini sebagai konsumen puncak berada pada tropik 4. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, jadi kita bisa perhatikan jumlah biomasa dan energi dari produsen sampai dengan konsumen puncak. Ini produsen sampai ke konsumen puncak. Makin ke puncak, biomasanya semakin kecil. Artinya adalah dari piramida makanan ini kita bisa menyimpulkan bahwa keberadaan produsen
itu akan lebih banyak daripada konsumen tingkat 1. Dan jumlah dari konsumen tingkat 1 itu akan lebih banyak daripada konsumen tingkat 2. Dan konsumen tingkat 2 akan lebih banyak jumlah biomasa dan energinya dari konsumen puncak. Nah, itu maksudnya makin ke puncak, biomasanya makin kecil. Nah, jadi ya Nanda, dalam suatu ekosistem, keberadaan produsen itu harus lebih banyak daripada konsumen tingkat 1 dan seterusnya. Sebab kalau tidak seperti itu, maka akan terjadi suatu ketidakseimbangan di dalam ekosistem tersebut. Baiklah Nanda, itulah pola-pola interaksi antara komponen-komponen biotik di dalam lingkungan. Ada rantai makanan, ada jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Baiklah, selanjutnya interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Jadi yang sudah kita kaji ya, pertama tadi interaksi antara komponen abiotik, kemudian yang kedua interaksi antar komponen biotik. Nah, sekarang interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, pada gambar ini dapat diilustrasikan matahari sebagai komponen abiotik, benda mati dalam ekosistem. Nah, sementara tumbuhan di sini ya sebagai komponen biotik, makhluk hidupnya. Kemudian ada tanah yang mengandung unsur hara. Tanah itu komponen abiotik. Nah, bagaimana interaksi antara komponen biotik tumbuhan terhadap komponen abiotiknya di dalam lingkungannya itu, yaitu matahari dan tanah. Nah, kita bisa tengok dari ilustrasi ini ya, tanaman dengan mendapatkan unsur hara dari tanah, termasuk juga di sini keberadaan air, menyebabkan biji dapat berkecambah sehingga bertunas, sampai bertunas. Dan keberadaan cahaya matahari nantinya yang ditambat oleh daun tumbuhan untuk terjadinya proses fotosintesis yang pada akhirnya nanti tumbuhan ini bisa berbunga dan berbuah. Jadi ada interaksi yang kita temukan dalam suatu ekosistem antara komponen biotik makhluk hidup dengan komponen abiotik benda-benda mati. Nah, jadi kalau pertanyaannya, jelaskan satu contoh interaksi antara komponen biotik dengan abiotik, kita bisa menjawab yaitu pada proses fotosintesis. Ya, di mana karbon dioksida, kemudian air, dengan bantuan cahaya matahari komponen abiotik menyebabkan tumbuhan bisa menghasilkan zat makanan berupa gula C6H12O6 dan melepaskan oksigen. Nah, jadi ini adalah contoh interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Silakan dipahami. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup. Jadi antar makhluk hidup itu ada saling ketergantungan. Nah, bagaimana bentuk-bentuk saling ketergantungannya itu? Yang pertama adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini dapat didefinisikan sebagai hubungan
antara dua organisme dalam satu habitat yang saling mempengaruhi. Nah, simbiosis ini sebagai bentuk saling ketergantungan antara makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi 3. Ada yang disebut simbiosis mutualisme. Ini adalah hubungan antara dua organisme dalam satu habitat yang saling menguntungkan. Apa contohnya? Kita bisa melihat kepada bunga dengan kumbang. Bunga dengan kumbang yang berada dalam satu habitat, interaksinya itu saling menguntungkan, di mana kumbang ketika dia hinggap pada mahkota bunga, maka serbuk sari bunga menempel pada kaki kumbang yang akan membantu penyerbukan bunga tersebut terhadap bunga lainnya dalam proses reproduksi, dari membantu proses penyerbukan dalam rangka reproduksi dari bunga. Jadi simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua organisme yang berada dalam satu habitat yang saling menguntungkan. Contohnya tadi adalah bunga dengan kumbang. Nah, Anda bisa memikirkan apa contoh yang lain yang bersangkut paut dengan simbiosis mutualisme ini. Silakan. Nah, selanjutnya simbiosis komensalisme. Ini diartikan sebagai hubungan antara dua organisme dalam satu habitat di mana satu organisme diuntungkan sementara organisme yang lain tidak dirugikan. Nah, ini bisa kita tengok hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora itu kan menempel pada perutnya hiu. Dia dapat makanan, dia terlindungi, sementara yang ikan hiu sendiri tidak terganggu, tidak terusik dengan keberadaannya. Nah, ini ya contoh simbiosis komensalisme. Kemudian ada simbiosis parasitisme. Nah, ini adalah hubungan antara dua organisme dalam satu habitat di mana satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Kita bisa tengok contohnya adalah tumbuhan putri malu dengan inangnya. Tumbuhan putri malu ini menempel pada tumbuhan inangnya, dia mengambil makanan sehingga tumbuhan inangnya itu akan mati nantinya. Nah, ini contoh simbiosis parasitisme antara dua organisme dalam suatu habitat. Jadi ada 3 simbiosis. Silakan Anda pahami simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan, simbiosis komensalisme, di mana satu organisme diuntungkan, yang lain tidak dirugikan, dan simbiosis parasitisme, di mana yang satu diuntungkan, yang lain dirugikan. Nah, selanjutnya setelah simbiosis, bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup berikutnya adalah kompetisi. Nah, kompetisi sebagai bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup ini didefinisikan sebagai persaingan antar individu yang berbeda untuk memperebutkan makanan atau wilayah. Nah, ini contohnya bisa kita tengok antara kijang dengan zebra misalkan. Sama-sama konsumen tingkat 1 yang memakan rumput sebagai produsen. Jadi makanannya sama. Sehingga nanti ada persaingan antar individu untuk memperebutkan makanan di sini. Nah, ini disebut sebagai bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup sebagai kompetisi. Nah, bentuk saling ketergantungan antara makhluk hidup berikutnya adalah predasi. Nah, predasi ini didefinisikan sebagai
hubungan antara dua individu yang mana yang satu adalah pemangsa, yang lain dimangsa. Contohnya adalah kijang dengan harimau. Nah, itu bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup yang disebut predasi. Selanjutnya adalah alelopati atau amensalisme. Didefinisikan sebagai bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup di mana interaksi antar populasi. Satu populasi menghasilkan zat yang menghalangi tumbuhnya populasi lain. Nah, ini biasanya pada beberapa kelompok pepohonan yang mana daunnya itu ya ketika gugur, daunnya itu mengandung racun yang bisa membunuh tumbuhan-tumbuhan kecil yang berada di bawahnya. Nah, jadi ini contoh dari bentuk saling ketergantungan antara makhluk hidup dalam jenis kelompok alelopati atau amensalisme. Nah, baiklah Anda. Itulah rincian bentuk saling ketergantungan antar makhluk hidup dapat berupa simbiosis, kompetisi, predasi, dan alelopati atau amensalisme. Baiklah, setelah Ananda menyimak uraian yang sudah disajikan tadi yang berkaitan dengan interaksi makhluk hidup volume 2, sekarang disajikan soal latihan dan diharapkan Ananda kerjakan di buku latihannya untuk selanjutnya nanti di kegiatan pertemuan luring itu akan dikumpul dan tentunya diperiksa dan dinilai. Soalnya yang pertama, berikan satu contoh interaksi antar komponen abiotik dalam ekosistem. 2. Tulislah 2 contoh rantai makanan dan jelaskan kedudukan organisme dalam rantai makanan tersebut. 3. Tulis 1 contoh jaring-jaring makanan. Kemudian identifikasi rantai makanan yang membangun jaring-jaring makanan tersebut. 4. Jelaskan pengertian piramida makanan. 5. Berikan 1 contoh interaksi antara komponen biotik dengan abiotik dalam ekosistem. 6. Jelaskan bentuk-bentuk saling ketergantungan antar organisme dalam ekosistem. Baiklah Ananda, itulah uraian yang sudah Bapak sajikan yang berkaitan dengan bab interaksi antar makhluk hidup. Dan bab ini sudah kita selesaikan. Diharapkan Ananda dapat memahami konsep yang sudah disajikan. Ananda bisa ulang dan latihan untuk persiapan menghadapi ujian mid semester. Baiklah, Bapak akhiri. Tetap semangat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.